Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Pak Prof. Komarudin Hidayat yang terhormat, Pak Julian Fu yang terhormat, terima kasih telah tiba bersama kita dengan Aliansi Kebangsaan dan Yayasan Suluh Nusantara untuk kita berbincang-bincang mengenai kondisi tanah air dan bagaimana kita mencoba mencermati dengan memanfaatkan agama sebagai driving force untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan etos kerja dan moral etik bangsa ini yang tampaknya semakin lama kok semakin mundur. Nah, saya pikir dalam hal ini kita berharap nanti bisa mencari bagaimana kita menemukan clue untuk bisa mencari jalan keluarnya. Dan kemudian kalau bisa kita juga membuat semacam rumusan awal bagaimana menindaklanjutan ini menjadi satu roadmap yang kemudian menjadi satu eksekusi yang betul-betul menjadi satu jawaban terhadap kondisi saat ini. Saya pikir saya persilakan Bapak untuk menyampaikan ini karena saya melihat bahwa sebenarnya ada kewajiban konstitusional kita, yaitu alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar 45 tentang agama. Di mana dikatakan di situ negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana ini kita bisa aktualisasikan secara konkret, komprehensif, utuh dan menyeluruh agar yang namanya cita-cita para pendiri bangsa dan negara ini akan benar-benar terwujud nyata. Dan di dalam ini kami melihat bahwa Pak Julian ini punya satu grup, Pak. Grupnya namanya Kingdom Business Community, dan saya pikir kok kegiatan dunia usaha ini mencoba mengangkat firman Tuhan di dalam kegiatan usaha mereka. Dan dengan demikian ini bisa menjadi satu bahan pembelajaran kita. Bagaimana sebetulnya kok dunia usaha yang orientasi mencari untung, tapi kok kemudian menjadikan firman Tuhan ini menjadi pusat dari kegiatan mereka. Dalam hal ini kita perlu mendengarkan pandangan dari Ketua Aliansi Kebangsaan, pembina dari Yayasan Suluh Nusantara Bakti, pada kesempatan ini untuk dapat menyampaikan harapan-harapan beliau untuk kita semua. Kami persilakan Pak Ponco. Selamat datang di acara kita pada hari ini, itu membicarakan masalah peran agama dalam membangun etik dan etos kerja kita. Menarik karena walaupun secara gamblang terlihat bahwa spiritualitas menjadi peran penting dalam membangun negara ini, tetapi prakteknya sehari-hari masih sangat diversified, masih sangat berbeda gitu. Pada satu sisi kita bisa lihat, pada sisi lain kita tidak bisa lihat. Saya ambil contoh yang paling sederhana, kalau 10 November itu tidak ada fatwa jihad, barangkali kita nggak akan menang perang itu, kita merdeka. Ada fatwa jihad. Kalau kita lihat event-event penting seperti Lebaran, orang mudik itu suatu gelombang yang luar biasa, kan? Yang tidak bisa sekedar dianggap, tidak ada satu motivasi menggerakkan orang sebesar mudik itu. Dilarang pun orang nggak mau. Tapi pada sisi lain,
untuk membangun Indonesia yang jelas-jelas ini, kenapa ada gap gitu ya? Kenapa tidak besarnya kemauan kita bisa membangun Indonesia seperti yang dilakukan pada saat 10 November atau pada saat kita berlebaran gitu. Itu satu isu yang barangkali perlu kita lihat. Pada sisi lain, Indonesia ini mengalami satu masalah, yaitu kita defisit teknologi. Teknologi kita tidak cukup. Kalau kita teknologi cukup, maka kesejahteraan masyarakat jauh lebih tinggi. Teknologi adanya di dunia usaha. Teknologi tidak pernah ada di dunia kampus atau lembaga riset. Yang ada di kampus dan lembaga riset itu ilmu pengetahuan. Tapi aplikasi dari ilmu pengetahuan itu adanya di dunia usaha gitu. Dan yang pasti sekarang itu jumlah pengusaha di Indonesia itu sangat kecil, jauh. Dan pada sisi lain, citra pengusaha juga sangat buruk. Seolah-olah pengusaha itu hanya orang-orang yang mau untung sendiri, nggak peduli sama yang lain gitu. Bagaimana mungkin kita memotivasi orang muda untuk membangun dunia usaha kalau motivasinya sekedar mencari untung pribadi yang merupakan konotasi negatif gitu. Kapan kita akan mencapai teknologi yang kita butuhkan? Kiat apa yang harus kita lakukan agar motivasi agama justru menjadi motivasi utama menjadi pengusaha gitu. Jangan lupa bagi kita umat Islam, Rasul itu pengusaha gitu. Dari sekian banyak nabi yang menjadi pengusaha, Nabi Muhammad. Kenapa tidak tercermin hari ini persoalan itu di dalam kehidupan kita? Barangkali hal-hal ini yang barangkali nanti Mas Komar dan Pak Julian bisa mengelaborate di mana titik lemah hingga kita bisa menemukan kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar jumlah pengusaha bisa tumbuh, tapi tidak sekedar jumlah dalam arti kuantitas, tetapi dalam kualitas. Pengusaha-pengusaha yang amanah, yang membangun Indonesia, yang itulah yang diperlukan. Kita tidak perlu hanya sekedar rent seeker yang mencari keuntungan untuk kelompok pribadi masing-masing. Itulah beberapa pesan barangkali mudah-mudahan dalam diskusi hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari para cendekiawan yang ada, Pak Komar dan Pak Julius. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julian, saya pikir silahkan Anda menjelaskan bagaimana Anda menjadikan firman Tuhan menjadi gagasan, landasan di dalam lingkungan dunia usaha yang Anda kembangkan. Dan saya pikir kok kelihatannya maju. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Izin Prof, Pak ya, moderator, Pak Nur Rahman. Kalau kami mulai dari kegelisahan sih ya Pak Nur ya. 15-20 tahun lalu kami kumpul Pak beberapa pengusaha. Kebetulan kami Kristiani, kami di gereja. Kita ngomong nih Pak bercermin. Sabtu, Minggu ibadah. Tapi kita sendiri nggak bayar pajak. Kita ketawa sama-sama Pak. Masalahnya Pak, 15-20 tahun lalu Pak. Kita mau bayar pajak pun digoblok-goblokin sama orang bank Pak. Jangan katanya. Orang pajak bisa datang Pak, jangan. Jadi kita ini mau bener, tapi dibilang gila Pak. Malah diusulkan jangan, oknum ya Pak. Oknum yang kalau kita bilang oknum bank atau oknum pajak ya. Jadi kami berpikir, ya sudahlah memang udah kerusakan struktural bangsa kok bukan salah kita. Kita mau bayar tapi nggak dikasih, jangan katanya nanti malah direcokin. Tapi beberapa teman-teman akhirnya beranikan diri Pak. Mereka bilang, ya kita juga masih otentik ya. Ngomong Tuhan Sabtu Minggu katanya mau taat tapi suruh bayar pajak kita nggak berani gitu 15-20 tahun lalu Pak. Dan ada yang bilang gini, menurut kalian uang tuh milik siapa sih? Tuhan, semua jawab. Kalau Tuhan suruh bayar pajak di Bible ada, di Al-Quran ada, semua ada. Terus kita masa mau bilang sama yang punya uang janganlah, kerusakan struktural kan nggak bisa. Kita berangkat dari hal sederhana itu Pak. Belajar membangun katakanlah spiritualitas yang tadi Pak Ketua Pak Ponco bilang, spiritualitas itu di tempat kerja itu nggak beda Senin sampai Jumat. Kita banyak dosa nih Pak Prof. Ya,
nyumbang gereja bisa miliaran Pak, tapi naikin gaji karyawan 50.000 aja kita berantem Pak, nggak mau. Ya, fasilitas kerja jelek sekali, tapi kalau makan 1 juta di meja kita relakan Pak. Jadi kita merasa kita ini ada yang kebalik-balik. Kenapa kita nggak menolong orang terdekat kita? Akhirnya kita sepakat, ya sudah kita coba dari lingkaran kecil. Kalau kami flashback Pak 20 tahun lalu, kami nggak pernah berpikir dari 10 pasang pengusaha yang kumpul waktu itu, kita bertekad sama-sama coba mempraktekkan, karena berat Pak, melakukan kebenaran sendiri itu berat. Akhirnya kita sepakat 10 orang dibego-begoin, ya 10 orang lah itulah ya. Dan ya syukurlah semuanya kami coba lakukan. Teman-teman pengusaha itu jadi role model sekarang. Per hari ini kita udah lihat, kita bikin program untuk bekerja sebagai ibadah, gimana kita praktek bekerja itu sebagai ibadah. Itu hari ini udah 30.000 orang Pak Nur yang ikut ya dalam program ini. Kita nggak pernah kejar target karena susah memperbaiki dunia kerja itu, kata Pak Nur, susah ya. Belum lagi dosa rasial Pak. Kita ngomong orang Chinese pengennya orang keuangan suku sendiri Pak, suku orang lain nggak dipercaya. Tapi kita mulai bercermin, ini kan kerusakan tatanan. Apa iya Tuhan membeda-bedakan? Ya, jadi kita juga mulai gemakan Pak, yang namanya perusahaan itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan percaya orang karena faktor suku, ras, dan agama, meritokrasi. Berat loh Pak Nur, berat Pak Prof, karena kecenderungan tanpa sadar kita udah didik seperti itu. Tapi kami udah melihat, udah lewat lah Pak masa krisis itu, dan sekarang kayaknya udah lumrah kalau di komunitas kami bahwa agama tidak lagi jadi, malah jadi rekonsiliasi Pak. Mereka yang tadinya nggak senang dengan satu suku, satu agama lain, di tempat kerja jadi tempat muara pertemuan itu rekonsiliasi dan saling mendukung. Nah ini yang kami pikir, dunia kerja ini kerusakannya betul banyak sekali, kata Pak Ponco tadi. Tapi kalau kita nggak mulai dari yang kecil, mau kapan lagi gitu. Jadi kita sekarang tagline-nya sederhana Pak, bagaimana bisnis, building business through people dan building people through business. Membangun bisnis melalui manusia, tapi juga pada saat yang sama harus bisa membangun manusia melalui bisnis dengan nilai-nilai yang nanti mungkin kita kalau interaksi kita akan ceritakan. Gambaran awalnya kurang lebih seperti itu Pak Nur. Terima kasih. Apa akhirnya tagline atau moto yang Anda gulirkan sehingga bisa menggerakkan komunitas dunia usaha? Pertama kan pasti mesti dikasih visi bersama dulu ya, bahwa kalau kita yakin segala sesuatu yang datang dari Tuhan, titipan Tuhan, saya rasa semua agama percaya ya, semua titipan Tuhan, maka ya visi utamanya harus dunia kerja itu berpusatkan Tuhan. Nah kami untuk bisa menyatukan mereka, kami pikir perlu bahasa baru nih Pak yang diperkenalkan. Apa itu bahasa barunya? Jangan ngomong cuan doang ya kan, atau profit doang. Harus mulai melihat bahwa kita ada value atau nilai namanya mulia Pak. M-nya itu memusatkan diri pada Tuhan, segala sesuatu pada Tuhan, God centered ya M-nya. Kemudian U, ya kita harus utamakan kesetiaan pada proses. Tadi ya, kalau mau di Indonesia Pak mau gampang ya suap aja. Ya berat banget mau melewati proses itu, kalau kayaknya mau potong kompas segala macam Pak. Ya, ada masalah karyawan kita tekan, ya kita juga nanti ada apa-apa bayar aja lah gitu. Jadi kecenderungan itu kalau nggak dibuat bahasa baru susah. Kemudian yang kemudian L-nya ya, lakukan demi kebenaran atau ketaatan itu kepada Tuhan, nggak pakai alasan-alasan Pak, toh perusahaan lain nggak bayar, ya kita mulai dulu aja. Perusahaan lain juga nggak bayar UMR, kalau saya bayar UMR nanti nggak kompetitif, padahal UMR itu kebijakan nasional Pak. Jadi kami bilang sama teman-teman, ini bukan komunitas untuk menghakimi, tapi gini loh, masa sih udah bangun perusahaan 10 tahun nggak sanggup bayar UMR, padahal bisa beli aset, bisa beli gedung, bisa beli rumah, bisa beli mobil baru. Kenapa nggak dibagikan kepada kemaslahatan orang banyak? Ya, jadi kemudian juga ada nilai tentang itikat memberi yang terbaik, I-nya Pak. Karena semua orang kalau bekerja sebagai ibadah, ya harusnya lebih sungguh-sungguh bekerja, karena itu milik Tuhan Pak, bukan milik manusia. Dan yang terakhir sekali, kalau udah lakukan semua masih nggak sesuai yang kita harapkan, ada Pak Prof teman-teman kita yang udah mau benar, mau ini Pak Nur, tetap aja dikejar pajak, dikerjain, disuruh. Intinya banyak lah oknum ya, sekali lagi bukan departemen. Ada orang yang waktu melakukan proses bisnis ini kalau bisa, ya bukan salah saya Pak kalau nggak dikasih duit,
organisasi tertentu, company tertentu, bukan hanya pemerintah Pak, swasta juga sama. Uang pelicin itu sesuatu yang lumrah dianggap itu pemanis, sweetener. Jadi ya kalau kami berjuang memberi nilai tambah masih kalah dan dianggap minta katakanlah tadi kita dikondisikan untuk memberikan suap gitu, ya kita pilih yang nilai terakhir Pak, amalkan keikhlasan hati. Kalau udah mau bener masih dikerjain, ya sudah anggap bukan berkahnya kita lah, kita cari lagi yang lain. Tidak mudah Pak, tapi kalau udah 100 orang yang lakukan, kita lihat contohnya bisa tuh gede, tanpa harus nyuap, tanpa harus kasih neko-neko, bisa gede juga tuh. Kita jadi semangat Pak. Makanya kenapa kami melihat komunitas itu penting. Kalau melakukan kebenaran sendirian tuh berat, kalau rame-rame tuh lebih ada api-api kecil itu menolong kita. Kurang lebih itu Pak Nur. Terima kasih Ya. Pak Julian. Prof, bagaimana Bapak melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang kiranya cukup menarik untuk kita dalami lebih lanjut? Ya, terima kasih. Saya senang sekali dengarkan pengantar Pak Julian tadi. Pengantar Pak Nur tadi setidaknya memposisikan agama dari 3 pendekatan. 1, agama dalam konteks kehidupan bernegara, konstitusi. Tadi kan sebut ya konstitusi. Kedua, agama dalam konteks sosiologis sebagai kelompok agama. Nah, yang ketiga ini bagi saya setelah dengarkan dan tadi, agama sebagai living values yang dikenalkan pertama oleh para pendirinya, pembawanya. Itu waktu itu gak ada nama agama. Yang ada pendiri itu mengajarkan nilai-nilai luhur, diterapkan dan selalu membela, memihak pada orang-orang yang tertindas. Makanya semua pendiri agama itu berhadapan dengan para penguasa yang mapan, dimusuhi. Mengapa? Karena dia membela orang-orang yang tertindas, mengajarkan kebenaran, dan membuat gelisah bagi orang penguasa yang selama ini sudah hidup semena-mena menindas rakyatnya. Oleh karena itu, agama pada awalnya itu kan sebagai sebuah values, panggilan, panduan hidup. Dan hidup tidak mungkin tanpa adanya values yang kita percaya yang paling tinggi. Orang percaya pada uang, dan dari uang kepercayaan itu menggerakkan orang mengejar kemanapun. Karena uang sahabat bisa jadi lawan, karena uang macam-macam. Tapi masa kita percaya pada sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Yang paling rasional kan kita percaya mengikuti komando petunjuk pada yang paling tinggi yaitu Tuhan. Jadi agama sebagai gerakan yang berangkat dari kepercayaan, penyerahan, iman pada Tuhan yang diwujudkan pada amal kemanusiaan, bangun peradaban. Jadi mestinya itu agama itu dihayati sebagai values, sebagai panggilan panduan hidup yang menggerakkan peradaban, mengajak berbuat baik. Tapi ketika agama diposisikan sebagai kelompok-kelompok gitu, itu telah mereduksi dan terjadi benturan-benturan. Terlebih-lebih nanti ketika komunitas agama itu dikapitalisasi sebagai aset suara dalam konteks pemilu, pilkada gitu. Jadi bagi saya udah penghinaan pada agama-agama itu. Jadi kalau kita bicara agama dalam konteks apa? Nah, kalau agama dalam konteks konstitusi ya kita bisa bertanya seberapa kuat komitmen penguasa pemerintah itu pada konstitusi. Hukum undang-undang aja bisa rubah-rubah kok ketika mereka punya kepentingan yang terhanjal oleh undang-undang. Tapi kalau agama sebagai satu gerakan panggilan, nah itu kan siapa saja di mana saja, sehingga orang bisa mengaktualkan agamanya, tidak harus pakai label-label agama. Nah yang bagus tiga-tiganya bareng. Tapi bagi saya agama yang paling fundamental itu sebagai panggilan hidup, meraih hidup bermakna dan produktif. Agama mengajarkan mendekati Tuhan itu harus jalan melingkar, harus dekat pada manusia. Ini disimbolkan dalam korban. Tuhan kan tidak membutuhkan korban yang kita sembelih. Tapi kan pengabdian pada Tuhan diwujudkan pada manusia. Tuhan juga tidak membutuhkan dari sedekah kita kok.
niatnya pada Tuhan, rasa syukur, wujudnya pada kemanusiaan. Jadi semua pendiri-pendiri agama itu mesti memihak peduli pada proyek-proyek kemanusiaan. Jadi untuk mengukur manusia itu apakah bertuhan atau tidak, ini Pancasila, lihat aja dia punya komitmen nggak pada kemanusiaan. Jadi sila kebertuhanan dalam perilaku itu melahirkan perilaku kemanusiaan. Manusia siapa? Yang terdekat. Yang terdekat ya sama warga bangsa ini. Caranya gimana? Ya musyawarah. Tapi orang nggak bisa musyawarah kalau dia tidak merasa bersaudara, tidak memperlakukan sesamanya hamba Tuhan, dan dia tidak menghargai bahwa itu makhluk Tuhan, saudara seudara. Nggak bisa musyawarah. Kalau itu bisa dilakukan, ayo apa sih yang paling baik? Ya menciptakan kesejahteraan, keadilan bersama-sama. Jadi bagi saya Pancasila itu satu urutan yang luar biasa, sangat logis, dan itu tidak cukup dan jangan hanya disakralkan dalam konteks legalitas, tapi itu bagi saya sebuah philosophy of life. Itu Pak Nur. Terima kasih Pak. Kalau melihat lambang burung Garuda, di mana burung itu di dadanya kan menyandang perisai. Ya. Dan yang menarik, perisai ketuhanan yang Maha Esa itu letaknya di tengah, Pak. Ya. Dan sebenarnya kita membacanya itu mesti ke kiri, seperti orang tawaf. Bagaimana yang tadi Bapak uraikan itu, ketuhanan Maha Esa ini diwujudkan dalam bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu untuk mewujudkan persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan dan pemusatan perwakilan yang tujuannya mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu pemikiran dari para pendiri bangsa yang begitu luar biasa, Pak. Nah, yang jadi persoalan saya ingin bertanya lebih lanjut untuk pendalaman ya, Pak ya. Bagaimana terjadi satu proses yang menyebabkan bangsa ini kok makin lama makin munafik, Pak, kalau kita bahasa ini. Bagaimana proses itu terjadi? Iya. Dulu ya sebelum lahir negara, belum ada simbol Pancasila, belum ada. Orang itu sudah lebih dahulu agamis dan Pancasilais bagi saya. Berketuhanan, berkemanusiaan, cita-cita memperjuangkan keadilan, kebersamaan, itu Pancasila itu luar biasa ada di dada masyarakat. Sebelum negara lahir, belum Pancasila diputuskan sudah Pancasila sekali bagi saya secara substansi. Nah, kalau itu yang menjadi paradigma, maka akan lain. Tapi ketika kemudian agama Pancasila dan agama ditarik ke atas sebagai wacana politik narasi bernegara, tapi tidak ditekankan, dihidupkan sejak dari masa pendidikan, values-nya tanpa harus menyebut Pancasila, ya lama-lama terjadi sebuah formalisasi agama, formalisasi Pancasila, bungkusnya saja yang dikemas, dipuja-puja, tapi substansinya jangan-jangan tidak ada. Itu kesan saya yang terjadi selama ini begitu. Saya bertanya pada Pak Julian, kalau saya cermati Pak, uraian mulia itu seolah-olah menggambarkan pendekatan sifatnya vertikal dan horizontal. Vertikalnya M itu menggambarkan menjadikan Tuhan pusat segalanya, dan 4 huruf lainnya itu sebenarnya mengandung apa yang dikatakan oleh Prof. Komarudin, itu hubungan antar sesama, antar warga, dan juga antar warga dengan pemerintahnya. Mohon coba Pak Julian menggambarkan lebih lanjut bagaimana sebetulnya aplikasi dan masalah mulia tersebut. Ya, kalau boleh mengadvokasi ya Pak Prof. Komarudin, Pak Nur Rahman, Pak Ponco sebagai Ketua Aliansi Kebangsaan, kita ini harus membantu membuat narasi baru bahwa dunia kerja ini institusi yang bisa ada, katakanlah, kekuatan pemulihan juga, Pak. Semua orang percaya, Pak, pekerjaan atau dunia kerja itu second home, dunia keluarga kedua mereka. Bayangin masa waktu produktif pagi jam 8 sampai jam 5 kalau nggak lembur ya. Itu orang hidup di dunia kerja, Pak.
memang idealnya kalau pola pendidikan awal bagus dari keluarga, masyarakat, sekolah, values-nya dapat, Pancasila dapat, paling bagus Pak. Kenyataannya nggak seperti itu. Kami seringkali terima karyawan, maaf ya, di tempat kerja yang udah berantakan banget. Karakter berantakan, maunya cepet, nyolong, munafik tadi Pak Nurrahman bilang. Tapi kami nggak putus asa Pak. Selama kami diberikan kewenangan, pengaruh sebagai pemimpin, kami akan pengaruhi lingkaran kecil kolam tadi Pak. Makanya kalau kami lihat kalau perusahaan itu pemimpinnya bisa berubah Pak, mindsetnya, pola pikirnya, kekuatan perubahannya dahsyat banget. Karena didengar Pak, ya kan, didengar sama karyawannya. Kalau saya sekarang ngomong, semua sekarang besok pakai seragam hitam, semua hitam Pak, nggak ada pilihan. Satu sisi karena faktor strukturalnya ada kewenangan, ada pengaruh Pak. Tapi bayangkan kalau pengaruh itu dibuat untuk yang positif. Aplikasi pertanyaan Pak Nur Mulia. Paling gampang saya pernah cerita contoh beberapa industri Pak, industri makanan. Pengusaha-pengusaha datang, aduh gimana Pak Julian, pengajaran spiritualitas di tempat kerja bikin kita bisa bangkrut. Maksudnya apa? Contoh dia bilang, jus Pak, industri makanan. Kalau dapat lalat Pak, biasanya dimasukin ke dalam, lalatnya dikeluarin, jusnya dikeluarin lagi Pak. Yang sama, orang nggak tahu kan. Tapi sekarang belajar spiritualitas otentik, dia bilang nggak bisa nih. Pokoknya jus yang ada lalatnya taruh dulu, kita keluarin yang baru, baru yang lama dibuang, ditaruh di situ. Itu praktek mereka untuk yang tadi, itikat memberikan yang terbaik, masuk. Kalau Tuhan pusat segalanya, mau nggak kamu minum minuman itu? Enggak. Tapi ternyata untung tuh. Dia cerita Pak, waktu dia nggak mau kasih sogokan ke satu instansi pemerintah, saya nggak sebut Pak, ordernya dicoret Pak dia dari vendor, dari supplier di vendor. Tapi dia bilang Tuhan itu nggak pernah berutang. Kemudian datanglah Sekretariat Negara, KPK, malah kalau pesen makanan saya harus ada fakta integritas Pak. Bayangin bisnis disuruh tantangan fakta itu, cocok dia bilang, saya nggak akan suap. Ternyata berkembang tuh, ya sangat luar biasa bahkan berkembangnya. Industri musik, saya tanya, waktu dia bilang Pak Julian ngomong gampang, teman-teman yang lain industrinya nggak kayak saya. Dunia entertainment tuh melahirkan orang dari nggak ada apa-apanya jadi monster. Dari nggak terkenal sampai terkenal jadi monster Pak. Dari nggak punya uang sampai punya uang. Satu artis followernya 20 juta Pak dia bilang. Pengaruh apa yang dia bisa berikan kalau dia bisa baik itu? Tapi dia bilang saya nggak bisa mempengaruhi orang. Dia bilang yang saya bisa praktekkan dari mulia apa contohnya? Lakukan demi kebenaran. Lagu-lagu yang paling laris, izin Pak Prof, lagu selingkuh, putus cinta, ya kan, orang ketiga, lagu patah arang semua ada Pak. Itu selalu box office Pak, cuan. Tapi dia bilang sekarang kalau saya mau praktek mulia, berarti saya nggak boleh mempromosikan lagu ini. Bisa juara nggak? Bisa untung nggak? Bisa meledak nggak? Ya, ternyata dia berani praktekkan Pak. Tadinya juga galau. Kami juga sebagai teman kami bilang, waduh, bukan bidang saya ya. Tapi kalau kamu berani praktekin, siapa tahu kita bisa ada terobosan di dunia entertainment kan. Ternyata bisa Pak, lagu positif. Dia bilang gini Pak, saya nggak bisa mempengaruhi banyak hal, tapi saya punya wewenang sebelum artis menyanyikan lagu, saya boleh periksa lagunya. Itu yang dirubah sama dia Pak, lagu-lagunya, liriknya. Jadi lagu positif. Ternyata juara juga Pak. Ternyata meledak juga. Dan hal-hal seperti ini memberi kami, saya kalau dengar itu Pak, sangat terbakar, sangat tergugah. Siapa yang bilang kalau mau praktek kebenaran nggak bisa bertumbuh? Siapa bilang kalau mau kita praktek spiritualitas di tempat kerja susah berkembang? Itu banyak alasan aja. Ya kalau di luar negeri kita lihat mereka ikut sistem, mereka jalankan baik, bisa kok. Nah itu contoh-contoh Pak. Hal-hal yang kami lihat dulu, pengusaha kurang peduli sama karyawan, ya. Dia bilang, iya Pak, saya juga berdosa nih, bantu orang jauh-jauh, karyawan saya nggak pernah liatin rumahnya bocor, bedah rumah, kumpul. Waduh, kebersamaannya tuh luar biasa sekali sekarang Pak. Kita kalau nggak bisa rubah dunia kan minimal rubah masyarakat lah. Nggak bisa rubah masyarakat ya rubah kota sendiri, desa sendiri. Nggak bisa rubah kota desa, rubah kantor sendiri dulu Pak. Itu aja yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa juga berubah diri sendiri mulai dari kita kan Pak. Nah itu contohnya sih Pak, banyak sekali. Setiap kali kami dengar tuh
teman baru buka restoran Pak di Menteng, besar sekali Pak, bisa tampung 1.500 orang, orang Chinese Pak. Dia bilang, Pak Julian datang kunjungan ke restoran saya baru buka. Kenapa? Saya mau kasih lihat Bapak. Ini adalah masjid, tempat sembahyang, bukan masjid, namanya apa Pak kalau di restoran tuh? Musola terbaik yang ada di restoran di seluruh Indonesia. Keren sekali Pak, viral masuk TikTok. Kamu tahu nggak kenapa saya mau lakukan ini Pak? Karena selama ini orang makan di restoran seringkali mau cari tempat sembahyang nggak layak. Ini saya udah dikasih berkah sama Tuhan, bisnis bagus. Saya akan bikin musola terbaik yang ada di restoran di seluruh Indonesia. Dia bikin Pak. Itu mungkin nggak kecil loh Pak, investasi ratusan juta. Dia nggak bikin pun orang paham Pak. Dia bikin kecil pun orang paham. Tapi ini praktek dia untuk menghargai keragaman tadi Pak. Dia berani. Dia tahu yang makan di situ multi agama, tapi orang Muslim sangat butuh tempat yang layak. Jadi saya bilang cerita-cerita inilah memberi kami kekuatan bahwa kalau dunia kerja berubah Pak, betapa dampak positifnya itu luar biasa sekali. Anak buahnya juga karyawannya kerjanya luar biasa semangat. Mereka melihat contoh. Tidak ada perbedaan, tidak ada rasialisme, tidak cari untung diri sendiri. Mereka bangga kerja di situ. Itu contoh-contohnya Pak Nur. Terima kasih. Pak Profesor, saya mau nanya Pak. Mengenai bidang yang sekarang Bapak kelola. Sebagai Direktur Institut Interfaith Institute. Bolehkah Bapak berbagi apa sebenarnya yang sudah ada di benak pikiran Bapak, cita-cita Bapak, kemudian kira-kira mendengar urian-urian ini, kira-kira bagaimana ini Bapak? Iya. Sebelum itu saya ingin garis bawahi Mas Julian tadi. Sekarang ini ada kata-kata beracun yang itu harus kita tolak. Misalnya gini, sekarang ini jangankan yang halal, cari yang haram aja sulit gitu. Kan suka ada ungkapan gitu kan? Itu kalimat beracun itu. Itu saya nggak setuju sama sekali. Karena pada dasarnya orientasi manusia dan yang bertahan jangka panjang itu pasti yang kebaikan. Jadi kita jangan terjebak dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah sekarang ingin menjawab itu. Jauh sebelum saya mendirikan Interfaith Institute dan sebelumnya saya sebagai termasuk perintis ya Untas Islam Internasional Indonesia itu, sudah 20 tahun lebih saya mendirikan sekolah Madaniyah, pusatnya di Komplek Kahuripan Parung Bogor. Itu sekolah Indonesia bilingual, lintas agama, di situ gurunya, muridnya itu semua agama ada. Dengan dasar pemikiran bahwa itu school for the leaders in the future. Alumni udah banyak ke luar negeri. Siapapun ingin jadi pengusaha, jadi pemimpin masa depan Indonesia, hendaknya dari tingkat sekolah, hubungan antar agama, pluralitas itu sudah selesai. Mereka yang tidak bisa menerima, memahami, merayakan keragaman, nggak bakalan jadi pemimpin Indonesia. Dan itu sampai sekarang berjalan terus sekolah itu. Tempatnya di Kahuripan. Satu saat saya mesti ngundang Anda ke sana itu. Itu lintas agama. Dan sekarang saya menjadi ketua yayasannya. Nah, kemudian saya di Interfaith Institute. Indonesia itu punya modal keragaman, pengalaman beragama. Dulu mantra merdeka itu menyatukan keragaman etnis, agama, bahasa itu bersatu karena kita ingin lepas dari penjajahan dan ingin hidup berdaulat, rukun, sejahtera, gotong royong di bawah rumah bangsa namanya negara Indonesia. Nah, persoalannya adalah setelah kita punya rumah negara, mari kita isi, jangan dilawan, jangan diserang. Jadi dulu kita itu kan temanya fight against. Against negara itu ya penguasa Belanda. Sekarang udah jadi fight for, kita isi. Nah, satu. Nah, kedua, dengan hadirnya Desa Buana, masyarakat global, itu kan sekarang perjumpaan pemikiran, orang, budaya, agama semakin dekat sekali. Dan kita udah terkondisikan. Jadi artinya apa? Tidak mungkin hidup ini tidak beragam. Kalau kita misalnya ke kebun raya, mengapa tertarik? Karena banyak ragam tanam-tanaman. Mengapa kita datang ke zoo? Karena banyak beragam.
nabati beragam, hewani beragam, dan Tuhan mendesain dunia ini di bawah langit yang satu, matahari yang satu, bumi yang sama. Itu memang Tuhan menciptakan keragaman. Tanpa keragaman nggak menarik, nggak indah, nggak dinamis. Nah sekarang bagaimana keragaman ini kita appreciate, kita rajut. Perbedaan silahkan, kritik silahkan. Sebab tanpa kritik nggak ada progres. Sehingga kemudian jangan keragaman itu destruktif. Kita di Indonesia ini terlalu mahal bayar untuk menjaga kerukunan, keberagaman. Aduh, kalau dari jumlah energi, tenaga, biaya, APBN itu banyak sekali. Kalau saja itu dialihkan untuk kemajuan, merajut bersama, dunia semakin global, semakin plural. Jadi pluralitas itu realitas sejarah, realitas antropologis, dan itu desain Tuhan. Ini harus selesai bangsa ini. Kalau nggak selesai habis kita. Indonesia yang begitu indahnya ini jadi beban malah. Saya berharap dan walaupun agak skeptis ya, kalau kita tidak merubah mindset kita menghadapi abad emas, seabad Indonesia, tahun 45 itu kan seabad. Saya skeptis kalau kita tidak merubah mindset. Betulkah abad emas? Saya skeptis kalau kita tidak merubah mindset. Mindset yang bagaimana? Tadi berangkat dari kita mensyukuri anugerah kemerdekaan, mensyukuri anugerah Allah, mensyukuri tenaga penduduk yang banyak, kemudian untuk cita-cita yang mulia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, UUD 45 yang dicita-citakan oleh para pejuang, dan juga itu yang dikehendaki oleh para agama, nabi-nabi bawa agama, rahmatan lil alamin. Kita itu berbagi kasih sayang, berbagi welas asih, membangun peradaban, dan salah satu kuncinya memang usaha. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 7 itu pedagang, saudagar. Tanpa bantuan saudagar, Nabi Muhammad nggak bisa itu melaksanakan dakwahnya. Sebelum itu pun Khadijah itu pedagang. Jadi tanpa saudagar, tanpa pedagang nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu khutbah agama jangan anti pedagang, jangan anti orang kaya. Nah ini ada satu kesalahan kadang-kadang. Anti orang kaya, tidak peduli nanti di sana surga itu kan dua sisi sekeping uang dua mata. Jadi surga itu ya implikasi dari yang kita bangun di dunia ini. Dia nggak peduli pada dunia, ya jangan ngaco dunia dong. Ini yang dituju akhirat, tapi buat kerusakan di dunia ya nggak usah, eskapis saja, duduk aja di hutan, diam aja, nggak usah ngerusak-rusak gitu kan. Kalau mau konsekuen, kalau mau nggak mau dunia gitu, kalau maunya akhirat itu aja, jadi diam sendiri. Tapi ini maunya akhirat, tapi di dunia kadang ngaco, ya nggak bener kan beragama gitu. Iya, ya memang kalau melihat uraian Prof. Komarudin, jadi antara dunia dan akhirat sebetulnya itu perlu ada satu jembatan kan Pak ya. Jembatan sifat spiritualitas yang kemudian diharapkan dengan dia bahagia di dunia, dia bisa bersedekah. Itu bukan jembatan Pak. Apa Pak? Bahwa kualitas prestasi akhirat itu sungguhnya ibarat cek, itu deposito yang kita bangun sekarang ini. Gitu. Jadi kalau sekarang defisit, ya nanti kecelek di akhirat. Tapi kalau deposito amal baikannya banyak, nanti baru ketemu akhirat itu. Baru bahagia, Pak. Ya. Maksudnya jembatan itu sebenarnya menghubungkan antara cara berpikir Ya. orang hidup di sini. Jadi saya juga ingin melanjutkan menggali lebih lanjut dari Pak Julian. Apa yang sebetulnya dapat dikerjakan lebih besar dari kelompok Kandu Coaching ini misalnya ya, untuk menawarkan, karena saya melihat di sini kan dari jumlah besar anggota itu kan ada satu persoalan besar, itu menyangkut masalah pendidikan, pelatihan, dan keteladanan sebetulnya. Bagaimana harapan Anda dalam konteks pembangunan dalam konteks nation and character building? Ya, kami ini praktisi dan kuatnya bukan di strategik yang terlalu
ranahnya yang layernya pemikir yang nasional Pak. Jadi justru kami butuh bimbingan seperti pemikir-pemikir nasional seperti Pak Prof, teman-teman yang udah lama seperti Pak Nur. Apa sih sebenarnya roadmap interfaith dialogue atau interfaith cooperation? Kalau kami udah nangkep itu pasti akan kami kerjakan. Karena dulu kami nggak ada role model Pak, ya kami kerjakan yang kami bisa Pak. Dunia kerja, praktek Pancasilanya apa? Kalau milih orang kepercayaan jangan berdasarkan rasis, suku, ras, dan agama. Ya, paling sensitif kalau pengusaha tuh profit Pak. Kalau itu dia nggak menang, bohonglah, dia bisa bergerak ke yang lain. Bersedia nggak merubah tujuan, visi misi organisasi, blueprint organisasi, menjadi blueprint yang memperhatikan kemaslahatan orang banyak. Tantangan terbesar kami Pak, merubah ujungnya dulu. Visi perusahaan selalu terdepan, terbesar, teruntung. Tapi nggak ada unsur humanitinya, nggak ada unsur dampak sosial. Saat ini Pak, kami mundur balik. Semua komunitas di pengusaha yang kami tanganin sekarang, yang kami minta mereka rubah dari awal. Sama kayak rumah Pak, kalau blueprintnya aja nggak clear, besok-besok dia balik tuh Pak. Hari ini berbuat baik, besok galau lagi cari duit, suap lagi, besok lagi neken lagi. Kan pengusaha gitu Pak, kalau bisa bayar selama-lamanya ya kan, kepada vendor, kepada supplier, ya, kepada karyawan teken, kerja keras sekuat-kuatnya, bayar sedikit-dikitnya. Kan prinsip-prinsip itu selalu mengganggu kita Pak. Jadi kalau blueprint yang nggak diperbaiki, nah ini PR terbesar kita, perbaiki blueprintnya Pak. Kalau dia tujuannya udah jelas, komit, baru dia bisa bergeser ke sini, ke praktek-praktek yang lainnya. Jadi ya kami senang sekali kalau bisa ada pemikiran-pemikiran dari para tokoh bangsa, para guru senior kami bisa belajar, bagian kami eksekusi lah Pak. Jadi kami pengen mengerjakan apa yang memang paling bisa memberi dampak buat katakanlah perusahaan. Contoh Pak, waktu pandemi kami udah kangen upacara, nggak bisa upacara Pak. Jadi kami bilang kalau nggak bisa upacara virtual, pakai Zoom, pakai video, naikin bendera. Kami minta semua teman-teman kami tetap melakukan upacara. Kaget-kaget mereka Pak, baru tahu ada yang nggak mau disuruh upacara Pak. Selama ini mereka nggak perhatikan. Ada yang nggak mau pegang hormat bendera. Jadi mereka juga kaget sendiri. Kupikir di tempat lain Pak, ternyata di perusahaanku sendiri, ya kan? Tapi mereka edukasi akhirnya Pak. Ya. Mereka edukasi, mereka kasih pemahaman, pengertian, dan inisiatif-inisiatif apa ya untuk membangun desa kembali. Saya punya teman-teman yang sekarang hatinya bawa pabrik masuk desa Pak. Ngeri bener Pak. Karena susah Pak. Mentalnya mesti kuat. Logistik mahal, transport mahal Pak balik ke desa. Belum kalau di demo satu desa tutup ya pabriknya. Tapi banyak teman-teman yang udah melihat ini dosa sosial pengusaha Pak. Pabrik bikin di kota, ibu-ibu datang dari desa cari suaminya. Suamiku mana katanya? Katanya kerja di sini, uang nggak balik, malah katanya selingkuh Pak. Jadi ternyata urbanisasi itu problemnya banyak sekali Pak. Ya. Tapi kan pengusaha takut masuk desa Pak. Ya. Kalau nggak dijembatani, nggak dikasih model, nggak dikasih dukungan, siapa yang mau Pak? Fasilitas, SDM kualitasnya, pelatihan yang nggak ada di situ. Tapi ya memang kita harus ambil jalur yang orang lain nggak mau lakukan. Ya kita coba lakukan dulu. Hari ini teman-teman yang udah masuk desa, mereka senang sekali Pak, karena di kota UMR udah gede banget, mereka malah tetap bagus. Tapi dulunya nggak kepikiran gitu Pak, karena dulunya ingin ikut mengentaskan masalah sosial. Dan kenapa anak-anak muda nggak mau balik desa Pak? Nggak ada kerjaan. Teman kami buka pabrik satu, Pak Yakub, Pak Nur juga kenal, langsung menyerap 2.000 karyawan Pak. Rumah makan buka, tempat les jahit buka, salon ramai, anak muda balik, karena ada pekerjaan. Jadi itu yang tadi kami bilang, kalau ada sinergi yang bisa kita lakukan, desa bisa menawarkan kepada pengusaha, ayo ke sini, kami ada lahan, bisa dikerjasamakan, kami bisa latih SDM kami, keamanan kami jaga. Wah, saya rasa pengusaha mau Pak balik ke desa, bantu Pak. Karena masalah sosial saya sendiri ngakuin kok Pak. Wong sopir saya aja kebanyakan dari kampung. Terakhir saya baru harus keluarkan satu sopir saya Pak, karena udah kita damaikan dengan keluarganya, masih selingkuh juga. Saya bilang nggak bisa, kalau kamu selingkuh, kamu nggak setia sama istri, kamu juga nggak setia sama saya, udah harus perbaiki, kalau nggak bisa jangan. Jadi masalah orang terpisah dari keluarga tuh
ternyata buat kita biasa, buat mereka tuh masalah besar, Pak. Ini pengusaha banyak yang nggak sadar, Pak, di situ. Wah, rekrut orang ribuan, Pak. Masalah sosial di desa itu besar sekali. Nah ini kami juga nggak bisa mikirin gimana cara ngatasin ini, Pak. Yang bisa aja kami kerjakan, Pak. Udah. Jadi tugas kami sekarang bikin tour, Pak, ke desa. Ya. Jadi supaya lihat, bisa loh, jalan loh, bagus loh dampaknya. Nah itu kayak hal-hal kayak gitu yang bisa kami coba lakukan dalam skop kecil, Pak. Kapasitas interfaith collaboration seperti itu, Pak. Nah mungkin kami butuh pandangan-pandangan dari para senior kami, apalagi nih inisiatif yang bisa lakukan ya. Kami akan coba bikin prototipenya, modelnya. Ya anggaplah kami kuda, Pak, jokinya mesti pemikir-pemikir. Karena kami mau kerja, kami mau eksekusi gitu. Itu aja udah. Jadi gini Pak, saya ingin nambahin dikit. Prof, silakan. Dalam paham tasawuf itu dalam Islam itu gini, bahwa sifat karya Tuhan itu kan termanifestasi dalam semua semesta ini. Jadi kemanapun kita melihat wajah Tuhan. Lebih pada manusia. Dalam diri manusia itu ditiupkan roh ilahi. Dalam Bible, dalam Quran ada itu. Makanya Quran statement gini, kalau seseorang membunuh manusia tanpa alasan yang bisa dibenarkan, nilai dosanya, bobotnya, beratnya sama dengan membunuh seluruh manusia sejagat. Tapi kalau kita menolong seseorang, nilai kebaikannya sama dengan menolong manusia sejagat. Kata Quran begitu. Mengapa? Karena dalam diri orang itu ada kualitas ilahi, divine quality. Jadi kalau orang beriman pada Tuhan, percaya pada Tuhan, cinta Tuhan, itu mau nggak mau pasti mencintai manusia. Jadi mengapa? Karena kita cinta Tuhan, maka kita mencintai hambanya. Bahkan sampai-sampai kita itu tidak boleh, misalnya saya orang Muslim, kemudian dilarang makan babi. Saya nggak boleh membenci babi loh. Sama saja saya membenci penciptanya. Emang Tuhan salah cetak, salah cipta? Kan nggak boleh. Bahwa ini dilarang, oke, ya udah saya taatilah apa dicacar. Tapi saya nggak boleh lebih-lebih membenci orang atas nama ras, etnis. Itu kan bukan pilihan kita. Ya toh pengusaha peternakan babi dibenci, Pak, ya. Begitu lahir aja kita nggak bisa pilih kok. Iya. Kita nggak bisa pilih. Yang kita kritik itu perilakunya yang merugikan. Pengusaha tadi misalnya kita lihat perilakunya dampaknya apa. Tapi kepada orang karena etnis, karena ras, karena semua ciptaan Tuhan tidak boleh. Itu basic pertama dalam satu agama itu diajarkan seperti itu. Nah kalau kita berangkat dari pandangan yang sama seperti itu, yang terjadi kan kooperatif. Bukan sekedar koeksistensi, tapi kooperasi, perbedaan itu. Dan sekarang dunia mengarah pada kooperasi. Mau Amerika, mau Cina tengkar di permukaan, iya, tapi bisnismen kan kerjasama. Cina sama Taiwan politik, wah saling adu statement. Rakyatnya bisnismen ya kerjasama. Yang sensitif ya kita dengan Israel kayak apa politik. Tapi lihat aja bisnisnya, jalan aja entah lewat pintu mana masuknya. Karena sekarang ini dunia itu sudah interconnected. Nah pertanyaannya adalah untuk apa, mau kemana semua kita lakukan. Nah agama yang memberikan nilai. Sains dan teknologi itu memberikan fasilitas hidup menjadi mudah dan nyaman dijalani. Tapi hidup ini apa maknanya? Betulkah berharga? Untuk apa cari duit? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Itu kan agama memberikan jawaban. Memberikan motivasi, values agama di situ. Jadi tanpa agama kita itu jadi mesin. Dan nggak ada nilainya. Lama-lama semakin aus. Dalam konteks ini tentunya bagaimana pandangan Prof dengan perkembangan kecerdasan buatan? Nah, pada akhirnya apakah teknologi akan mengendalikan manusia dan bagaimana manusia akan tetap mampu mengendalikan teknologi yang dia ciptakan? Manusia disebut Homo sapien karena kecerdasannya itu anugerah Tuhan dan itu gak bisa di stop. Sains itu dia akan menyetop dirinya sendiri ketika pada prakteknya nanti merugikan manusia sendiri. Nggak bisa di stop, unstoppable gitu. Oleh karena itu AI sebagai inovasi baru bagi saya silahkan aja.
berjalan dan manfaatkan. Satu saat ketika itu nggak bagus, pasti manusia itu akan menyetop dengan sendirinya. Jadi AI bagi saya kemajuan yang harus kita manfaatkan. Sebagaimana juga yang lain. Apa sih bedanya AI dengan senjata, dengan ilmu kedokteran? Sama saja. Nah, agama itu memberikan tadi martabat, nilai, dignity. Tapi kalau sains itu memang tujuannya bagaimana membantu secara teknikal. Misalnya gini, manusia itu dulu ngiri sama kuda karena kekuatannya. Sekarang kuda udah kalah. Manusia menciptakan mobil, namanya mobil kuda. Dulu manusia ngiri dengan ikan bisa menyelam laut. Sekarang manusia menciptakan kapal selam. Manusia itu dulu terbatas pendengarannya. Sekarang dengan handphone bisa bicara jarak jauh. Jadi teknologi itu membantu kelemahan organ-organ kita. Mata dan sebagainya. Jadi dengan begitu maka Homo sapien itu berkembang paling menonjol dibanding makhluk yang lain. Dan luar biasa. Manusia sebagai spesies kolektif itu peradabannya sekarang luar biasa. Tapi lagi-lagi apakah itu akan mengantarkan perbaikan nasib manusia atau tidak? Ujungnya manusia pasti akan punya evaluasi diri. Dulu ketika Perang Dunia Pertama Kedua, saya itu berharap optimis perang akan lerai. Dan sekarang kan perang antar negara udah kecil sekali kan. Kecil sekali, walaupun masih ada sisa-sisa di Gaza dan sebagainya. Tapi secara umum kan sudah kecil kan perang antar negara. Artinya apa? Berbagai tragedi yang terjadi pada dunia itu merupakan spiral evolusi. Pasti peradabannya akan naik. Gitu. Dan agama harus bisa mendampingi, menyertai dialog dengan kemajuan sains dan agama. Dengan sains. Nah, kalau agama tidak bisa mendampingi, membimbing atau dialog, agama akan ditinggal. Makanya di muka bumi ini berapa banyak agama udah masuk kotak sejarah. Yang bertahan pun akan diuji oleh sains akan dialog. Biar aja berjalan. Pak Prof, saya mau bertanya begini. Dalam konteks ini Pak, politisasi itu ternyata bisa mempengaruhi kan Pak? Berpengaruh besar di dalam konteks bagaimana hidup yang ideal sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana yang kira-kira perlu kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tampaknya makin destruktif? Politik itu pada awalnya mulia dan suci. Kata polisi, politik, polait, itu semua adalah bagaimana menata kehidupan, kekuasaan, lalu lintas ekonomi agar tertib, in order dan mensejahterakan manusia. Pada awalnya seperti itu politik itu. Hanya dalam perjalanannya kemudian terjadi satu kompetisi kekuasaan dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dielakkan. Tapi lama-lama kan akan mau koreksi dirinya kan. Negara-negara yang sekarang bagus itu kan dulu juga babak belur kan. Lama-lama kan capek. Nah Indonesia ini kalau gini terus satu saat capek kolaps baru akan baik gitu. Jadi ada kalanya memang orang itu belajar setelah babak belur dulu. Nah orang yang cerdas, yang baik itu belajarlah dari kegagalan orang lain. Jangan kita ikut dengan gagal baru baik. Saya berharap para politisi Indonesia itu nggak usah babak belur dulu, belajar negara lain kacau baru baik. Chinese itu kayak apa dari dulu. Saya ada baca buku ini. Mengapa ada The Great Wall, tembok Cina itu kan untuk menghalau musuh dari luar kan. Tapi raja ini masih ada saja orang masuk padahal ada tembok. Rupanya apa? Dia nyuap penjaganya. Nah, jadi suap menyuap itu memang tradisi sudah lama. Oleh karena itu kemudian pemerintah Cina tahu karakternya tegas. Sampai Jung Roy itu kan ngomong buat 100 peti. Saya bunuh siapa yang korupsi. Saya sisakan satu untuk saya. Kalau saya korupsi saya gitu. Nah, saya berharap kawan-kawan yang Chinese itu juga bisa melakukan seperti itu. Singapura bisa kan ternyata gitu. Nah bagaimana etos itu dikembangkan, etos kebaikan seperti itu. Bagaimana cara Pak kita bisa menemukan satu metode yang bijak supaya masalah korupsi itu masalah yang paling destruktif itu bisa paling tidak
bisa ditekan, berkurang, kalau bisa hilang? Hilang tidak mungkin ya, tapi ditekan bisa. Ya. Kalau itu terjadi pada sistem, ya sistem yang perbaiki. Tapi kalau perilaku dulu itu kan gini, salah satu pesan reformasi itu kan desentralisasi. Milih kepala daerah, entah bupati, wali kota, dipilih oleh rakyatnya sendiri, dari putra sendiri, yang dia tahu problem masyarakatnya, dan dia kalau korup malu dengan rakyatnya. Tapi ternyata cita-cita itu meleset. Meleset gitu. Jadi mungkin orang akan belajar lah, setelah babak belur mungkin baru belajar gitu. Ya. Dan saya berharap di balik korupsi itu toh kesadaran, rasa capek udahlah muncul. Ini nggak bener gitu. Di kalangan politisi pun tahu ini nggak bener ini. Gitu. Artinya sungguhnya kesadaran itu ada. Bagaimana mengumpulkan orang yang sadar-sadar itu sehingga nanti menciptakan gelombang kesadaran baru. Menarik, Pak. Jadi kalau menurut Prof, apa yang kita perbincangkan menjadikan Tuhan pusat segalanya, ini kan setidak-tidaknya bisa menjadi semacam titik awal, Pak. Dan kemudian yang kedua, bagaimana bisa ditumbuhkan semacam kerjasama antara orang-orang yang masih berpikiran waras untuk memperbaiki ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita mulai membangun kerjasama di antara orang-orang yang ingin menciptakan kondisi yang lebih baik. Jadi saya hanya melihat misalnya posisi Bapak sebagai Interfaith Institute Director. Kemudian juga ada peluang dari kelompok dunia usaha yang juga punya pemikiran yang akal waras. Apakah ini tidak mungkin dijadikan semacam kolaborasi, kemitraan strategis untuk bisa nanti selanjutnya kita memperbaiki? Iya, kita dengan senang hati, saya senang ketemu Mas Julian siang ini. Saya percaya pada akhirnya yang menang yang waras. Dunia sains juga membuktikan yang menang yang benar kan, yang logik, yang rasional. Gitu, kayak matematik itu yang bertahan yang menang kan, gitu kan. Saya percaya yang benar, yang waras yang akan menang. Oleh karena itu kita nggak pernah putus asa, dan dimanapun pasti ada orang yang waras itu. Hanya ada kalanya sejarah itu terinterupsi oleh satu saat ada generasi yang lemah, ada yang ini. Tapi itu bagian dari satu proses metamorfosis sebuah bangsa seperti itu. Ya, kita memang harus optimis ya Pak ya. Dan untuk itu tentunya kita perlu terus berpikir bagaimana mengembangkan hal-hal yang positif ini agar bisa nanti menjadi sesuatu yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial. Yang dilakukan Mas Julian ini kan promising, di luar dugaan kan, di luar paket, pakem, parpol bareng apa, nyatanya tampil kan. Lama-lama ini kan bisa mempengaruhi yang lain gitu. Ini contoh real bagi saya, sangat inspiring dan motivating. Kalau menurut Prof, bagaimana supaya kegiatan ini bisa diduplikasikan Pak di dalam sektor lain? Nah, ini yang punya semangat entrepreneur praktek ini, bisa tanyakan gimana Mas Julian, agar kebaikan yang kecil-kecil sebagaimana Anda punya awalnya itu kan sedikit tapi lama-lama membesar, itu gimana itu? Butuh dikomporin Prof. Jadi waktu kami terus terang kami kan mulai dari kalangan Kristiani Katolik Pak ya. Kami sendiri bilang kita aja masih banyak, maaf ya bahasa saya Prof, banyak orang Kristen brengsek, orang Katolik brengsek, kita sih pelaku pengusaha brengsek kok, kita nyuap kok. Kalau kita nggak nyuap kan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Selalu kan kita nyala-nyalain Pak, dia minta. Nah kalau dia minta kamu nggak kasih gimana? Nggak dapat proyek Pak, ya cari yang lain dong. Katanya pengusaha mentalnya daya tahan, entrepreneur itu pasti punya kualitas kreatif, daya tahan, nggak ada matinya. Ya buktikan di situ. Nah karena kadang-kadang kita beralasan kita jadi pengusaha malas, yang tadi munafik juga Pak. Nah kita coba bercermin, minimal nggak munafik, minimal nggak malas. Gagal di situ karena nggak bisa nyuap, kita kerja keras 10 kali lebih banyak, dapat yang lain. Memang berat Pak. Mungkin hilang order sekian ratus juta gara-gara nggak nyuap, tapi mesti cari yang 10 juta, 10 juta, 10 juta, tapi 10 kali kerja. Nggak apa-apa Pak, ujungnya sama. Kan pengusaha, katanya daya tahannya ada, ya kita jalankan lah. Kedua, ya kami, kalau Bapak tanya, kami ini banyak takutnya Pak. Karena kan double minority Pak. Jadi kami banyak takut apa aja disalahpahamin. Tapi sekarang kayaknya titik psikologis itu terus dilalui, karena ya
selama WNI punya peran, lakukan yang terbaik. Ya, Pak Nur datang, kami undang, kunjungi ke program kami. Beliau cuma kasih tantangan, saya ingat tuh Pak, 8-10 tahun lalu. Pak Julian, program bagus kayak gini, jangan di dunia kerja, jangan hanya buat kalian dong, eksklusif. Coba berikan buat yang lain. Aduh Pak, PR kami aja masih banyak Pak, untuk meyakinkan mereka merubah pola pikir aja susah Pak. Gitu. Tapi karena kepikiran terus Pak Nur, oke lah, kita bikin Pak. Semua pengusaha-pengusaha dari kalangan yang tadinya kami layani, yang Kristen Katolik, karyawannya kan banyak yang multi agama Pak, Buddhis, Muslim. Kali kan kami tawarkan, mau nggak kami bikinkan program, tapi tanpa ada narasi religi, hukum universal, kayak kebaikan kan universal, taat kepada pemerintah tuh universal, tidak sara itu universal. Nah nilai-nilai universal ini kami bawa kepada karyawan. Terus terang kalau per hari ini Pak Prof ditanya, program yang sifatnya multi agama itu jauh lebih diresponi daripada yang basisnya berdasarkan tadi per kelompok tertentu. Bulan lalu saya kalau bikin program nih Pak buat gereja atau buat pengusaha Kristen atau Katolik, paling daftar 50-100 sekarang Pak. Tapi kalau multi agama 200-300 orang Pak daftar. Jadi mereka tuh haus, mereka terbuka. Kami selalu bikin segmen hari kedua, pengusahanya masih datang Pak, datang duduk ketemu karyawannya, rekonsiliasi, lalu bikin komitmen bersama. Jadi ternyata tempat kerja bisa Pak jadi sarana rekonsiliasi, sarana untuk sekarang aja teman-teman saya dulu ganas Pak, masuk ruang meeting aja orang takut Pak, karyawannya takut. Sekarang pintu terbuka, karyawan mau cerai nggak boleh cerai dulu, hadap saya dulu. Kalau kamu sampai ngambil keputusan tinggalin keluarga kamu, pekerjaan kamu juga hilang. Takut Pak, takut pekerjaannya hilang. Jadi kalau mau cerai lapor bosnya dulu, dikonselingin dulu Pak. Hal-hal seperti ini Pak, lihat karyawan nangis, pasangan datang lihat mereka bilang ini kantor atau konseling psikologi keluarga atau tempat ibadah. Kantor jadi tempat konseling keluarga Pak. Kantor jadi tempat untuk mereka bisa membenahi, memperbaiki hidup. Saya rasa dia akan kerja lebih giat Pak. Iya, jadi ada modeling yang real sehingga nularkan lingkungan. Iya. Lama-lama kalau udah sukses ada amplifier diperbesar, tadi dikomporin istilahnya ya, di amplifier yang besar, tapi harus ada contoh best practice mengarah pada next practice gitu. Pak Julian, apakah pada kesempatan ini saya bisa bertanya pada Anda, apakah Anda bersedia menawarkan secara, ini kan pasif ya, sekarang aktif, nawarkan, silahkan misalnya kalau Prof mau melibatkan atau mau menyaksikan ini, atau dari teman-teman yang dari aliansi atau ini, bagaimana pikiran Bapak? Ya, saya rasa pasti kami sangat bangga, merasa terhormat, merasa terharu Pak kalau bisa mengundang para pemikir-pemikir senior yang sudah katakanlah pemikirannya itu udah lama membuat gelisah karena belum ada pola-pola yang terlihat di masyarakat. Ya kalau berkenan kami sangat senang Pak bisa diundang, lihat ke program kami Pak, lihat apa yang bisa di-copy, nggak ada copyright Pak kami. Jadi apa yang bisa karena kami juga belajar kan Pak dari kesalahan-kesalahan kami. Jadi silakan per hari ini ya program yang tadi kami cerita Pak, senang sekali kalau kami menunggu nih dari komunitas Hindu, komunitas Buddhis, komunitas bahkan yang tadi Bapak-bapak bilang kalau ada pesantren pengusaha kami mau ikutan tuh ngelihat gimana selama ini melahirkan pengusaha-pengusaha Muslim yang kemanusiaannya kuat, Pancasilanya kuat, karena kami juga pengen belajar bersama-sama juga Pak. Itu biar bisa bareng-bareng. Ya, apa yang kami ada kami serahkan untuk bisa dilihat, di copy. Apa yang Bapak-bapak punya juga kami sangat tertarik ingin belajar, ingin bisa melakukan juga sebisa kita gitu Pak. Terima kasih Pak Profesor Komarudin Hidayat dan Pak Julian. Perbincangan kita ini akhirnya bermuara kepada perlunya ada semacam pertemuan lebih lanjut secara konkret, dan saya kira ini nanti bisa dibicarakan setelah acara ini. Terima kasih pada Prof Komarudin, Pak Julian atas kesempatan bincang-bincang ini.
yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih